Halo, perkenalkan nama saya Komang W. Surya Permana, NIM 1701020049. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan, lebih tepatnya mempresentasikan sih, cara membangun cloud storage menggunakan OpenCloud dengan Ubuntu 18.04 ya versionnya. Nah, di sini uh, cloud storage ini dimana saya merancangnya itu berdasarkan UAS wireless dan cloud computing ya. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke cloud storage-nya itu kita harus tahu dulu apa itu sih OpenCloud gitu ya. OpenCloud itu merupakan sebuah software yang berbasis open source yang digunakan untuk berbagi berkas antar satu device dengan device lainnya, baik secara lokal maupun secara wireless. Maksudnya lokal di sini itu bisa diakses melalui kabel. Nah, jadi apabila contohnya itu seperti sebuah server dalam sebuah perusahaan. Apabila perusahaan tersebut ingin servernya diakses secara lokal, itu dia menggunakan kabel yang terhubung ke server dan ke device eh, para usernya di suatu perusahaan tersebut. Nah, itu maupun secara wireless yang diakses dari manapun. Contohnya itu seperti Google Drive ya. Google Drive, Dropbox, habis itu OneDrive. Nah, seperti itu. Cuman, kalau misalnya secara wireless itu tingkat kerentanan dari sebuah storage atau server itu dia bisa kerentanannya itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan kabel seperti itu. Jadi dibutuhkan pengamanan ekstra apabila menggunakan wireless. Nah, next. Nah, ini langkah-langkah membangun OneCloud ya. Yang pertama itu menginstal sebuah web server. Nah, di sini saya menggunakan web servernya itu Apache ya. Dimana Apache ini kita melakukan instalasi si web server ini agar si OneCloud server dapat diakses melalui website ya. Seperti itu. Kemudian mengaktifkan Apache. Nah, setelah kita melakukan penginstalan, kita harus mengaktifkan si Apache ini biar Apache-nya itu aktif di web seperti itu. Apakah bisa digunakan atau terdapat error nantinya? Di sini saya melakukan sistem CTL, start Apache dan enable. Nah, kemudian yang langkah ketiga itu kita membuat file koneksi antara OneCloud dan web server. Jadi, apabila kita membuat sebuah cloud storage, itu dari server lokal, dari lokal apa ya? Lokal kita sebutnya lokal directory ya. Lokal directory itu menuju ke web server harus ditambahkan sebuah script yang kita taruh di directory var di dalam var itu ada directory www ya. Nah, di situ kita akan membuat menggunakan nano. Saya di sini menggunakan nano. Itu eh sorry bukan di var, maksudnya di sini. Di etc Apache 2 set available dan kita tulis nama filenya itu onencloud.conf. Nah, di sini kita taruh ya, dimana kita akan memanggil OneCloud-nya itu dari var www di directory OneCloud ya. Seperti itu dengan set and jaringan home itu dan jaringan HTTP home-nya juga seperti itu. Nah, setelah membuat sebuah file tersebut, kita akan mengaktifkan si file tadi. Nah, itu dengan cara add to end site nama filenya itu yaitu onencloud.conf. Kalau sudah di enable
Itu kita reload Apache-nya. Kemudian kita ubah kepemilikan user dari OwnCloud-nya tersebut. Nah, sebenarnya aja dulu yang gini ya, kepemilikan usernya kita skip dulu, nanti baru kita balik. Ada tempatnya dia buat mengganti si kepemilikan seperti itu. Nah, setelah kita mengaktifkan si OwnCloud ini, kita langsung menginstalasi database. Nah, database yang saya gunakan di sini adalah MySQL ya. Nah, kenapa MySQL gitu loh? Karena ya pertama MySQL mudah untuk dilakukan konfigurasi dan instalasinya seperti itu. Kita coba menggunakan MySQL dulu. Nah, membuat database dan konfigurasi user. Nah, pertama itu kita setelah melakukan instalasi, kita akan mengkonfigurasi password dari database ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke MySQL-nya. Nah, itu dengan mengetik MySQL -u root -p dengan memasukkan password yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian hal yang pertama kita lakukan itu adalah membuat database OwnCloud-nya itu. Nah, di sini saya menamai database itu OwnCloud ya, biar tidak susah untuk untuk mengingatnya gitu. Kemudian kita konfigurasi user dan password. Nah, di sini saya menggunakan namanya OU891 dengan aksesnya tuh ke localhost dan passwordnya itu ini. Nah, kemudian kita flash dan kita exit. Nah, selesai kita membuat sebuah database, kita melakukan download terhadap OwnCloud ya. Di sini saya download yang versi baru ya, jadi 10.6 di sini. Nah, di sini saya langsung memindahkan si OwnCloud-nya itu langsung langsung kita download, kemudian langsung kita unzip dan kita ubah kepemilikannya. Jadi langsung dalam satu perintah ya. Nah, seperti itu. Kita langsung pindahkan ke var /www ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuat data admin dan storage lokal. Nah, setelah file yang pertama kita lakukan itu yang owncloud.conf itu sudah kita enable, maka ketika kita akan mengakses OwnCloud melalui web server itu dengan mengetik IP lokal /OwnCloud seperti itu. Nah, di sini setelah kita masuk, kita lakukan pembuatan akun admin ya, akun admin untuk mengakses si cloud storage-nya nanti. Dan kita lakukan import dari konfigurasi dari database-nya. Di sini saya menggunakan MySQL. Di sini user, password, kemudian nama database-nya, kemudian ini localhost seperti itu. Nah, setelah saya login, itu akan masuk ke halaman menu dari si OwnCloud server. Nah, OwnCloud servernya ini seperti ini tampilan menunya. Mirip seperti seperti Google Drive sih. Mirip dikit ya. Nah, di sini kita bisa melakukan penyimpanan, penghapusan data seperti itu. Kemudian kita bisa share juga ke teman-teman atau ke device lain itu melalui lokal ataupun secara online ya. Tergantung nanti servernya itu diperuntukkan di online kan atau di offline kan seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan proses uploading foto. Di sini kita bisa melakukan upload, kita akan mengupload sebuah foto ya di sini.
Nah, foto yang saya gunakan itu adalah foto hewan. Jadi, setelah diupload maka dia akan masuk ke OneCloud seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan proses delete ya. Di sini kita bisa delete filenya semua atau kita bisa delete satu ya. Di sini saya akan delete satu saja. Kemudian ya berhasil seperti itu. Dan ini bisa dikembangkan lagi sebenarnya karena dia bersifat open source. Jadi kita bisa kembangkan lagi. Tapi untuk kali ini saya akan memperlihatkan cara OneCloud itu berjalan seperti itu. Baik mengupload sebuah file ataupun mendelete sebuah file seperti itu. Oke, kesimpulannya itu OneCloud merupakan software open source yang digunakan sebagai cloud storage ya. OneCloud dapat berjalan secara LAN maupun jaringan online ya, seperti itu dengan menggunakan melalui SSL. Dan OneCloud ini bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dari sebuah organisasi seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan kalian bisa komen di komentar ya. Seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih.